Bab 471 cocok. Hades tidak menjadi pemimpin 8 raja perang dengan menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Sebaliknya, dia mencapai itu dengan membunuh banyak orang. Wajah pucat Punisher berkerut saat dia melihat Hades. Dia menduduki peringkat ketiga di daftar surga dan yang terbaik di dunia pembunuh. Dia tidak pernah dipermalukan dengan cara seperti itu. 3 tahun lalu, Jonathan mengalahkannya menggunakan satu serangan. Punisher tidak percaya dia dipukuli dan dipermalukan oleh bawahan Jonathan 3 tahun kemudian. Bagaimana dia bisa membiarkan itu meluncur? Buktikan nilai Anda dengan kekuatan Anda jika Anda enggan mengakui kekalahan. Biarkan aku memberitahu Anda, jika bukan karena keinginan Tuan Goldstein untuk menyelamatkan hidup Anda, apakah Anda pikir Anda bisa turun dari pesawat hidup-hidup? Hades berkata dengan jijik. Baiklah, cukup. Jonathan dengan santai mematikan rokoknya dan berjalan ke arah mereka. Apakah kamu tahu mengapa aku mencarimu? Jonathan menatap Punisher dengan acuh tak acuh. Aku tidak tahu. Punisher meringis dan menggertakkan giginya. Ini masalah sederhana. Saya ingin Anda membantu saya dengan sesuatu. Saya ingin mengubah web gelap menjadi web gelap kantor Asura. Jonathan mengucapkan. Apa maksudmu? Penghukum terkejut. Tidakkah menurutmu sudah waktunya bagi orang baru untuk mengambil alih Dark Web? Saya pikir Anda adalah kandidat yang cocok. Jonathan menjelaskan sambil tersenyum. Punisher mengerutkan kening pada Jonathan, tampak bingung dengan penjelasan Jonathan. Kalian orang asing terkadang terlalu bodoh dan lamban. Sederhananya, Anda akan bertanggung jawab atas Dark Web dan melayani kantor Asura mulai sekarang. Saya bertanggung jawab atas web gelap. Ekspresi Punisher berubah drastis. Apakah kamu tahu berapa banyak pembunuh bayaran di Dark Web dan seberapa kuat mereka? Jonathan menyela, itu tidak penting. Anda hanya perlu membalas saya apakah Anda menerima tawaran saya atau tidak. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Petik 2. Punisher ingin berbicara tetapi diinterupsi oleh Jonathan lagi. Kamu tidak harus kembali padaku dengan tergesa-gesa. Saya akan memberi Anda 1 sore untuk dipertimbangkan. Datang dan temui saya malam ini dengan jawaban pasti Anda. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Jonathan tidak membuang waktu lagi untuk berbicara dengan Punisher. Jonathan langsung berbalik dan pergi. Namun, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, ngomong-ngomong, hanya untuk mengingatkanmu, kamu harus menghindari melakukan hal bodoh. Anda harus mempercayai kemampuan kantor Asura untuk memburu Anda dan mengakhiri hidup Anda kemanapun Anda melarikan diri. Apakah Anda mengerti saya? Seketika, ancaman melintas di mata Jonathan saat dia memancarkan aura yang luar biasa dari tubuhnya. Pada saat itu, Punisher merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Perasaan firasat menyapu dirinya seolah-olah kepalanya akan terlepas dari tubuhnya jika dia berani mengatakan tidak pada Jonathan. Goldstein, apakah Anda yakin ingin berkolaborasi dengan pria itu? Hades tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya begitu mereka berjalan keluar dari pintu. Hades tidak dapat memahami mengapa Punisher dipilih ketika ada begitu banyak kandidat dari kantor Asura. Kenapa tidak? Tidakkah menurutmu sensasi memiliki mata-mata kita di Dark Web ini mendebarkan? Jonathan menjawab dengan tenang. Jika pembunuh dari Dark Web bisa mengacaukan hidupnya, mengapa dia tidak bisa memanfaatkan anggota Dark Web untuk membalas budi? Jonathan ingin Dark Web merasakan obat mereka sendiri. Segera, beberapa sedan hitam kembali ke mansion. Jonathan langsung menuju ke lantai 2 tepat setelah dia turun dari mobil. Dia telah tinggal di sisi Josephine sejak dia terluka. Setiap kali dia bebas, dia akan menemaninya. Saat itu, Josephine sedang tidur di dalam kamar. Khawatir dia akan membangunkannya, Jonathan dengan hati-hati keluar dari kamar dan pergi ke ruang kerja. Kemudian, dia berbalik dan mengunci pintu sebelum duduk bersila di tempat tidur. Dia mengeluarkan teknik naga suci kuno dan mulai meneliti metode kultivasi. Sejak Jonathan kembali dari Jetroina, dia tidak punya waktu untuk melewati paruh kedua teknik naga suci kuno dan warisan Dewa Surgawi. Sekarang dia akhirnya punya waktu luang, tentu saja, dia harus menggunakannya dengan bijak. Teknik naga suci kuno dibagi menjadi 2 bagian. Bagian kedua dari teknik naga suci kuno yang dia pegang adalah esensi dan inti dari teknik ini. Babak pertama hanyalah bagian pengantar teknik. Oleh karena itu, kultivasi Jonathan telah statis di dunia itu dengan energi spiritual yang tipis. Namun,
Sejak dia memperoleh paruh kedua teknik naga suci kuno, dia bisa dengan jelas merasakan konsentrasi energi spiritual di sekitarnya telah meningkat beberapa kali lipat. Dia bisa memasuki tahap pencerahan karena efek paruh kedua teknik naga suci kuno. Di dalam ruang kerja, Jonathan duduk dengan punggung lurus dan tangan saling bertautan saat dia merasakan energi spiritual yang padat di sekelilingnya. Meskipun dia baru saja maju ke tahap awal pencerahan, dia dengan jelas merasakan tanda-tanda terobosan lain setelah memperoleh warisan Dewa Surgawi. Jonathan memejamkan mata, terus berkultivasi untuk menyerap energi spiritual di atmosfer. Tiba-tiba, cahaya biru samar menyelimuti tubuhnya. Lampu berubah menjadi bunga api dan melayang ke arah kepalanya, secara bertahap mengembun menjadi bentuk kepala naga. Mengaum, teriakan naga bergema di udara. Saat itu, semua orang di dalam mansion ketakutan. Zakari, yang menjaga pintu masuk mansion, terkejut. Dia buru-buru memimpin sekelompok besar tentara untuk mencari asal keributan. Sesampainya di depan kamar Jonathan, Zakari teringat akan peringatan Jonathan untuk tidak pernah memasuki ruangan tanpa izin, terlepas dari keributan yang terjadi di dalam, kecuali benar-benar diperlukan. Jadi, Zakari dan bawahannya hanya bisa berhenti di luar kamar Jonathan dan berjaga di luar pintu. Beberapa jam berlalu dalam sekejap mata. Senja menembus jendela saat senja turun, menyinari wajah poker Jonathan. Fiuh. Duduk bersila di tempat tidur, dia menghela napas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Sebuah petunjuk cahaya biru melintas di matanya yang berkilauan. Saya tidak menyangka tahap awal dan tahap tengah pencerahan begitu berbeda. Jonathan mengepalkan tinjunya, merasakan energi yang meluap dan tak berujung di dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan kekuatannya saat ini menjadi beberapa kali lebih kuat secara signifikan daripada ketika dia berada di tahap awal pencerahan. Belum lagi, inti emas di bidang ramuannya telah tumbuh dalam ukuran, sekarang seukuran telur ayam. Teknik naga suci kuno luar biasa dapat meningkatkan kemampuannya untuk menyerap energi spiritual. Tidak akan ada hambatan dalam pelatihannya jika dia mengandalkan metode kultivasi yang kuat itu. Jonathan menganggap energi spiritual yang tipis dari dunia tempat dia berada adalah mengapa beberapa pembudidaya mandek di panggung yang sama untuk waktu yang lama. Sudut bibir Jonathan melengkung menjadi senyum tipis memikirkan perjalanan kultivasinya menjadi lancar. Tidak akan ada lagi halangan baginya untuk menerobos ke tahap yang lebih maju. Cincin, cincin. Saat itu, teleponnya yang diletakkan di atas meja di dekatnya tiba-tiba berdering. Jonathan perlahan bangkit, seolah-olah dia diam untuk waktu yang lama, setiap gerakannya mendorong tubuhnya untuk menghasilkan suara retak. Halo, Ten Goldstein, ini aku, penghukum ada di sini, katakan padanya untuk menungguku di bawah. Dengan itu, Jonathan melangkah keluar dari ruangan. Bab 472 Keluarga Gomez. Sementara itu, Punisher dan Hades telah menunggu di bawah selama beberapa waktu. Apakah kamu sudah memutuskan? Jonathan menatap Punisher tanpa ekspresi. Punisher ragu-ragu sebentar seolah-olah dia sedang menguatkan tekadnya. Ya, aku sudah mengambil keputusan. Jika kamu sudah memutuskan, maka mulailah mengemasi barang-barangmu karena sudah waktunya untuk kembali ke Epea. Jonathan dengan santai menjentikkan rokok di tangannya. Namun, sebelum kembali ke Epea, saya membutuhkan Anda untuk membantu saya menghilangkan gangguan. Gangguan? Gangguan apa? Ekspresi terkejut melintas di wajah Punisher. Gangguan seperti apa yang harus saya selesaikan? Dengan kemampuan Asura Office, masalah apa yang tidak bisa mereka pecahkan? Jonathan menjawab dengan acuh tak acuh, bantu aku membunuh seseorang. Dia juga milik Dark Web. Tampaknya seseorang yang menggunakan nama Scorpio dan berada di peringkat ke-10 di daftar surga. Pikirkan misi ini sebagai perjuangan untuk mengumumkan kepulanganmu setelah bertahun-tahun di penjara. Oke, tanganku gatal karena aku menahan keinginanku untuk membunuh. Senyum sinis menyebar di wajah Punisher. Dia telah menahan keinginannya terlalu lama di dalam penjara Crimson Utara selama bertahun-tahun. Bahkan setetes darah pun tidak tertumpah di penjara, apalagi pembunuhan. Aku ingin kamu membawakanku kepalanya dalam 3 hari. Jika Anda bahkan gagal menyelesaikan tugas ini, saya pikir Anda bisa melupakan kembali ke Epea. Niat Jonathan sudah jelas. Jika Punisher tidak mampu melenyapkan bahkan seseorang yang peringkat ke-10 di daftar surga, bagaimana Punisher bisa bermimpi mengendalikan Dark Web? 3 hari terlalu lama. Saya akan menyerahkan kepalanya kepada Anda dalam 2 hari,
jawab Punisher tanpa ragu-ragu. Meskipun dia telah dipenjarakan di penjara Crimson Utara selama 3 tahun, itu tidak berarti dia kehilangan kemampuan untuk membunuh orang lain. Belum lagi, targetnya hanyalah seseorang yang berada di peringkat ke-10 di daftar surga. Di masa lalu, dia menduduki peringkat ketiga di daftar surga. Untuk mencapai prestasi itu, dia telah membunuh banyak orang di daftar surga. Pergi. Jonathan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Punisher untuk mundur. Setelah Punisher pergi, Hades menoleh ke Jonathan dan berkata, "Tuan Goldstein, apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk memantaunya? Bagaimana jika dia melarikan diri?" Jonathan menyeringai. "Kabur? Kemana dia bisa melarikan diri? Apakah Anda pikir dia mampu meninggalkan Canaya? Selain itu, bahkan jika dia berhasil melarikan diri dari Canaya, apakah menurutmu aku tidak akan bisa mengakhiri hidupnya? Jika saya ingin membunuh seseorang, mereka akan berakhir mati bahkan jika mereka lari dan bersembunyi sampai ke ujung bumi. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah mengetahui tentang orang-orang yang bersembunyi itu?" Jonathan bertanya dengan santai. Orang-orang yang dia maksud adalah dalang di balik insiden penculikan Josephine. Mereka adalah orang yang sama yang memberikan hadiah 100 juta untuk memburu Jonathan di pasar gelap. Saya menemukan beberapa petunjuk, tetapi saya belum mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah itu. Menurut berbagai petunjuk, semuanya menunjuk ke keluarga Gomez dari Lumonberg. Hades sedikit mengernyit. Sedikit kebingungan muncul di mata Jonathan setelah mendengar kata-kata itu. Sejak kapan ada keluarga Gomez di Lumonberg? Sepengetahuannya, tidak ada klan bergengsi di Lumonberg yang menyandang nama keluarga Gomez, apalagi keluarga yang bisa menawarkan untuk membayar hadiah 100 juta. Hades berkata dengan alis bertaut, "Aku juga belum pernah mendengarnya. Mereka tampaknya adalah pelarian dari saat kita menaklukkan Lumonberg." Menurut informasi yang diberikan oleh kantor Asura, keluarga Gomez di Lumonberg mulai tinggal di Lumonberg lebih dari 100 tahun yang lalu. Mereka menduduki pegunungan dan mengukuhkan diri sebagai penguasa di sana. Kemudian, mereka mengambil kesempatan selama perang dan mundur, memungkinkan mereka untuk menghindari kesulitan. Saya mendengar anggota terkuat dari keluarga Gomez adalah seorang praktisi seni bela diri, belum lagi seorang Grandmaster seni bela diri. Praktisi seni bela diri. Jonathan tanpa sadar mengerutkan alisnya ketika dia mendengar istilah itu. Di masa lalu, jika dia mendengar kata-kata itu, dia tidak akan terganggu. Namun, sejak dia mengunjungi Jetroina, dia menjadi sadar bahwa sepertinya ada banyak pembudidaya tersembunyi di dunia. Tetap saja, itu pertama kalinya dia mendengar istilah seni bela diri. Awalnya ketika mendengar istilah itu, saya juga tidak tahu artinya. Setelah itu, saya mencari informasi lebih lanjut sebelum mengetahui bahwa dahulu kala, seni bela diri adalah bentuk kultivasi yang dipraktikkan oleh para kultivator. Orang-orang ini dikenal sebagai seniman bela diri. Seniman bela diri ini juga dibagi ke dalam alam yang berbeda seperti alam pre-celestial, alam post-celestial, alam superior, dan alam Grandmaster. Ada juga tingkat yang lebih maju seperti alam dewa, yang terdiri dari makhluk abadi. Hal-hal ini hanya mengingatkanku pada novel fantasi. Hades cemberut dengan jijik saat menjelaskan. Jelas, dia tidak percaya akan keberadaan hal-hal itu. Setelah bertahun-tahun berperang dan membunuh musuh, Hades hanya percaya pada pistol di tangannya. Menurutnya, betapapun terampilnya seseorang dalam bertarung, mereka tetap tidak bisa menghindari kematian ketika ditembak di kepala. Jika ada makhluk abadi dan seniman bela diri seperti itu, di mana mereka ketika kekacauan terjadi di Canaya selama masa perang di masa lalu? Apakah Anda memberitahu saya bahwa ada Grandmaster seni bela diri yang bersembunyi di antara keluarga Gomez di Lumonberg? Jonathan menuntut. Itulah informasi yang diberikan kepada saya. Saya tidak percaya omong kosong seperti Grandmaster seni bela diri ini. Tuan Goldstein, haruskah saya memimpin pasukan untuk memusnahkan keluarga Gomez malam ini? Hades berkata tanpa peduli. Tidak perlu terburu-buru. Jonathan melambaikan tangannya. Siapa yang bertanggung jawab di Lumonberg? Saya pikir itu Tiger, jawab Hades. Tiger mengacu pada Hayes Yeager, Raja Lumonberg, yang bertanggung jawab atas wilayah itu. Dia adalah pria yang pemarah, brutal, dan kejam, seperti harimau. Sebelum menyerah pada Jonathan di masa lalu, dia adalah bandit utama yang meneror daerah pegunungan. Emosinya membaik setelah dia menjadi bawahan Jonathan. Namun,
julukannya, Tiger, tetap tidak berubah. Harimau. Jonathan hanya bisa tersenyum setelah mendengar nama itu. Saat itu, dia secara khusus mengatur agar Hayes menjaga Lumonberg. Sebelum keberangkatan yang terakhir, Hayes telah berlutut di depan Jonathan dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya, sangat tidak mau pergi ke Lumonberg. Hubungi Hayes dan beritahu dia bahwa aku akan pergi ke Lumonberg setelah beberapa hari. Namun, sebelum saya sampai di sana, saya ingin dia memastikan dia telah menyelidiki keluarga Gomez secara menyeluruh. Jonathan mematikan rokok di tangannya. Ingat, saya ingin setiap detail yang berkaitan dengan keluarga Gomez. Aku akan menguliti Hayes hidup-hidup jika dia meninggalkan informasi apapun. Goldstein, kamu mau ke Lumonberg? Hades tercengang mendengar instruksi Jonathan. Dia tidak percaya Jonathan berencana meninggalkan Jazona untuk pergi ke Lumonberg selama masa kritis itu. Betul sekali, saya ingin tahu lebih banyak tentang keluarga Gomez. Beraninya mereka memberi harga di kepalaku. Mata Jonathan menjadi dingin saat itu juga. Jika kepalaku adalah apa yang mereka inginkan, aku akan menyerahkan diriku kepada mereka. Saya ingin melihat apakah mereka berani menerima sikap saya. Tapi Tuan Goldstein, Jazona. Hades khawatir. Tanpa Jonathan, bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi dengan Zakari menjaga Jade Borough sendirian? Tidak ada yang bisa menyentuh Josephine selama Zakari ada di sini. Jonathan memiliki keyakinan pada Zakari tentang hal itu. Lagi pula, Zakari tidak hanya mengandalkan keberuntungan untuk dipromosikan dari seorang prajurit menjadi Raja Perang Penakluk, penjaga Jazona. Semua 8 Raja Perang telah mendapatkan gelar mereka setelah mengalami pertumpahan darah dan pertempuran yang mengerikan. Bab 473 menderita nasib yang sama. Ya, Tuan Goldstein. Hades ragu-ragu untuk sementara waktu tetapi tetap tidak berani berbicara pada akhirnya. Keputusan yang dibuat oleh Jonathan bukanlah sesuatu yang bisa dia ubah. Lupakan dia, bahkan Tuhan pun tidak bisa mengubah pikiran Jonathan. Setelah saya pergi, kantor Asura akan diserahkan kepada Anda, kata Jonathan sambil melirik Hades dengan dingin. Pada saat yang sama, kamu dapat menggunakan kesempatan ini untuk mencabut semua rumput liar di kantor Asura. Rumput. Hades terkejut dan hanya merespons setelah beberapa saat. Goldstein, apakah Anda mengatakan bahwa ada pengkhianat di kantor Asura? Petik 2. Bagaimana menurutmu? Jonathan memberinya tatapan dingin. Apakah Anda berpikir bahwa keluarga Gomez dari Lumonberg akan berani menyerang saya tanpa ada yang mendukung mereka? Tentu saja, ada orang yang membantu mereka. Itu tidak mungkin, Tuan Goldstein. Ekspresi wajah Hades langsung menjadi gelap. Asura dibangun seorang diri dari tanah oleh Jonathan. Dengan pertahanan yang tak tertembus, setiap orang di kantor Asura dipilih dengan cermat. Mereka adalah krim dari tanaman. Bagaimana bisa ada pengkhianat? Tidak ada yang tidak mungkin. Jonathan tersenyum dingin. Ingat ini, tidak ada kawan abadi di dunia ini, hanya kepentingan pribadi yang penting. Kecuali aku mati, bagaimana orang bisa menggantikanku? Sepertinya seseorang telah memperhatikan kakiku yang lemah dan ingin mengambil kesempatan untuk mengambil alih tahta. Jonathan menggelengkan kepalanya dan menuju keluar sambil melanjutkan, ingat, tidak peduli siapa itu, selama kamu menemukan gulma, kamu harus memastikan itu benar-benar dihilangkan. Kami akan menangani akibatnya ketika saatnya tiba. Petik 2. Ya, Tuan Goldstein, Hades berkata dengan kilatan niat membunuh di matanya. Asura milik Asura, tetapi juga milik Hades. Hades adalah pemimpin 8 Raja Perang. Namun, tepat di bawah hidungnya, sebenarnya ada orang yang bersekongkol dengan orang luar dan berencana untuk membunuh Jonathan. Kejahatan ini saja sudah cukup bagi pelakunya untuk dihukum mati. Sepertinya beberapa orang benar-benar tidak tahu seberapa bagus mereka memilikinya. Hades mencibir saat sinar dingin melintas di matanya. Tampaknya dalam beberapa tahun terakhir ketenangan, seseorang telah melupakan bagaimana Hades telah bangkit menjadi pemimpin 8 Raja Perang saat itu. Malam berlalu dalam sekejap mata. Saat langit perlahan menyala, Jonathan sudah duduk dengan nyaman di pesawat. Tiket penerbangan sudah dipesan oleh Hades, jadi dia diantar langsung ke ruang VIP, di mana dia kemudian duduk di kursi pijat, menikmati waktu relaksasi singkat yang jarang dia miliki. Namun, tepat saat Jonathan hendak memejamkan mata, terdengar suara langkah kaki yang berisik dari kejauhan. Keluar, semuanya, keluar, bersihkan tempat. Tepat pada saat kata-kata itu terdengar,
seorang wanita berpakaian indah terlihat tergesa-gesa berjalan ke ruang tunggu sambil dikelilingi oleh sekelompok pria. Pada awalnya, ada beberapa orang di ruang VIP. Setelah wanita itu menerobos masuk, orang-orang itu semua diusir dari ruangan. Jonathan mengerutkan kening tetapi tidak memedulikan mereka. Sayangnya, itu tidak berarti bahwa mereka akan membiarkannya pergi. "Hai, bangun!" Pada saat itu, seorang pria parubaya kekar mengenakan setelan hitam melangkah di depan Jonathan dan dengan tidak sabar membangunkannya. "Kau keluar!" teriak pria berjas itu sambil menunjuk ke arah Jonathan. "Kenapa harus saya?" Ekspresi Jonathan sedikit tidak enak dilihat. "Sebaiknya kau beri aku alasan yang bagus. Kalau tidak, kamu akan menyesal telah mengganggu istirahatku." "Alasan? Alasan apa yang kamu butuhkan?" Pria itu mengukur Jonathan dan memperhatikan bahwa dia mengenakan pakaian murah. Tidak ada satupun pakaian yang dikenakan padanya yang mahal. Penghinaan terlihat jelas di wajah pria itu saat dia melanjutkan, "Pergi dari sini. Kamu benar-benar merusak pemandangan." "Dan jika aku tidak?" Jonathan bertanya sambil menatap dingin pada pria berotot itu. Tatapan inilah yang membuat pria itu langsung merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Namun demikian, mengetahui bahwa dia memiliki anak buahnya yang mendukungnya dari belakang, pria itu tetap tidak terpengaruh dan berkata, "Kalau begitu, jangan katakan bahwa aku tidak memperingatkanmu." Begitu kata-kata itu jatuh, tangan pria itu terulur untuk meraih kerah Jonathan. Jepret! "Ah!" Jonathan dengan sigap menangkap lengan panjang pria itu. Setelah suara tulang retak, pria berjas hitam itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. "Apakah tidak ada yang pernah memberitahumu bahwa kamu harus berbicara dengan sopan saat berada di luar?" "Berhenti di sana!" Mendengar jeritan yang membekukan darah, sekelompok pria berbaju hitam datang bergegas. Mereka kemudian melihat pria itu berlutut di tanah di depan Jonathan dengan ekspresi sedih di wajahnya. "Aku bilang berhenti. Apakah Anda mendengar saya?" Pemimpin gerombolan itu berlari ke depan ke arah Jonathan dengan ekspresi muram. "Dia tidak sopan, jadi sekarang lengannya patah. Apakah kamu ingin mengalami nasib yang sama dengannya?" Jonathan mengangkat kakinya dan segera menendang pria itu di kakinya. Kemudian, dia melotot dingin pada pria lain dengan tinjunya terkepal. Adapun pria yang ditendang, saat dia dibebaskan oleh Jonathan, yang dia rasakan hanyalah rasa sakit yang menyiksa dari tulangnya yang patah. Itu sangat menyakitkan sehingga dia pingsan di tempat. "Brad, apakah kamu tahu siapa kami? Anda mencari kematian jika Anda berani mengacaukan salah satu dari kami." Ketika pemimpin orang-orang berpakaian hitam melihat apa yang dilakukan Jonathan, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, "Tangkap dia. Ayo beri anak kecil ini pelajaran yang bagus." Ya, begitu perintah itu dikeluarkan, sekelompok pria tangguh itu langsung menyerbu ke arah Jonathan. "Men kamu!" Jonathan mengalihkan pandangannya dan mengirimkan tendangan terbang ke dada pria yang datang ke arahnya. Persis seperti itu, dada pria itu ambruk karena dampak tendangannya. Setelah itu, dia meludahkan seteguk darah dan menjatuhkan diri ke tanah. Melihat adegan ini, pria berbaju hitam yang mengelilingi Jonathan tanpa sadar mundur beberapa langkah ke belakang. Pemimpin, yang baru saja bersiap untuk memberi Jonathan pelajaran yang sulit, tertegun di tempat, bahkan tidak berani menggerakkan otot. Tanpa diduga, seseorang yang mengenakan setelan putih datang dengan tergesa-gesa tepat pada saat itu. "Apa yang sedang terjadi? Apa semua keributan tentang? Bukankah aku meminta kalian untuk membersihkan tempat kejadian? Apa sih yang kamu lakukan?" Segera setelah pria berjas putih masuk, dia dengan marah memberikan erful kepada pria berbaju hitam itu. "Baxter, seseorang membuat kita kesulitan di sini. Dia menyakiti orang-orang kita." Pemimpin gerombolan itu dengan cepat melompat ke depan dan menuding Jonathan. "Oh!" Pria bernama Baxter segera mengalihkan pandangannya ke Jonathan setelah mendengar kata-kata itu. Saat kilatan tajam melintas di matanya, Baxter tidak bisa menahan tawa. "Tidak ada yang berani membuat masalah bagi saya selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan orang bodoh-bodoh hari ini." Bab 474 Juliet. Sambil mendorong salah satu pria itu dengan satu tangan, Baxter melangkah ke arah Jonathan. Jonathan, di sisi lain, tetap acuh tak acuh bahkan setelah mengalahkan dua pria kuat berturut-turut saat dia terus beristirahat di kursi pijat. Melihat pemandangan seperti itu, Baxter mencibir dan maju beberapa langkah. Kemudian, dia duduk tepat di depan Jonathan. "Nak, kau telah menyakiti anak buahku.
Apakah kamu tidak akan menjelaskan dirimu sendiri? Menjelaskan, untuk apa? Jonathan berkata dengan acuh tak acuh bahkan tanpa repot-repot membuka matanya. Sebagai Asura dengan 8 raja perang di bawah komandonya, seluruh Chanea berada di bawah kendali Jonathan. Menghadapi siapapun seperti Baxter, Jonathan bahkan tidak mengedipkan mata. Namun, beberapa orang tidak akan menyerah begitu saja. Bahkan, mereka akan menganggap remeh toleransi orang lain terhadap mereka. Baxter adalah orang seperti itu. Kata-kata provokatif Jonathan berhasil menyulut api amarah dalam dirinya. Bagaimana menurutmu, Brad? Anda memukuli anak buah saya. Apakah Anda pikir ini sudah berakhir? Baxter meraung saat dia bangkit dari tempat duduknya. Kemudian, kedua telapak tangan Baxter mengepal dan mengayun ke wajah Jonathan. Bang! Suara nyaring terdengar saat tinju Jonathan mendarat di wajah Baxter dan menjatuhkannya ke tanah. Baxter! Seru sekelompok pria berpakaian hitam. Sekali lagi, mereka berkumpul di sekitar Jonathan. Namun, mereka semua diselimuti ketakutan saat melihat tatapan menakutkan di mata Jonathan. Sebagai bawahan Baxter, orang-orang ini secara alami tahu betapa kejamnya bos mereka. Namun, pada saat itu, pria di depan mereka telah mengalahkan Baxter hanya dengan satu pukulan. Hanya siapa orang ini? Bodoh! Apa kau akan terus menatapnya? Baxter menutupi lengannya kesakitan dan berteriak, cepat dan rawat dia. Buang dia, aku ingin dia mati. Saya pikir Anda ingin diri Anda mati. Jonathan berteriak marah. Tepat pada saat itulah suara malas tiba-tiba terdengar dari belakang kerumunan. Apa yang terjadi di sini? Jonathan mengikuti sumber suara dan menemukan bahwa itu milik wanita glamor dari sebelumnya. Wanita itu mengenakan gaun satin merah panjang yang memamerkan sosoknya yang cantik. Bibir merah cerahnya menonjolkan wajahnya yang cantik, dan dia memancarkan pesona memikat yang tak dapat disangkal. Hanya saja mata wanita itu dingin dan mati. Rasa dingin itu datang dari lubuk jiwanya. Seolah-olah tidak ada di dunia ini yang sepadan dengan waktunya. Ketika sekelompok antek melihatnya, mereka dengan cepat menundukkan kepala dan menyapa dengan hormat, Miss Juliet. Dengan sebatang rokok terjepit di antara jari-jarinya, wanita itu berjalan ke arah Baxter dan menjentikkan abu rokok padanya. Abunya jatuh dan mendarat tepat di mulut Baxter. Namun, pria itu bahkan tidak berani bergeming. Sambil menahan rasa sakit di lengannya, dia hanya bisa diam dan diam. Jelas, Baxter yang perkasa sangat takut pada wanita bernama Juliet ini. Sampah yang tidak berguna, kata Juliet pelan. Suaranya memesona namun menakutkan hingga menusuk tulang. Saat itulah wajah Baxter berubah saat dia berjuang untuk bangun. Dengan satu tangan di tanah, dia berlutut di depan Juliet sambil terengah-engah. Miss Juliet, maafkan aku. Juliet, tolong selamatkan hidupku. Petik 2. Bahkan Jonathan, yang sudah terbiasa menyaksikan adegan seperti ini, sedikit mengernyit. Terbukti dari tindakan Baxter sebelumnya bahwa dia adalah orang yang sombong dan kejam. Orang seperti dia pasti memiliki sedikit darah di tangannya. Namun, seorang penjahat seperti dia sebenarnya sangat takut pada wanita yang berdiri di hadapannya ini. Siapa wanita ini? Baxter bersujud tanpa henti sampai dahinya mulai mengeluarkan darah segar. Sementara itu, Juliet sudah perlahan berjalan mendekat untuk duduk di depan Jonathan. Angkat kepalamu, Juliet tersenyum dan berkata kepada Baxter. Sama seperti Baxter melihat ke atas, puntung rokok ditekan tepat ke dahinya. Baxter mendesis dengan gigi terkatup, menekan keinginan untuk menjerit kesakitan. Baru saat itulah Juliet menyeringai senang dan menoleh ke arah Jonathan. Kamu benar-benar berhasil melumpuhkan anjingku. Keterampilan Anda tidak buruk. Bagaimana kalau kamu bekerja untukku mulai hari ini dan seterusnya? Jonathan tetap acuh tak acuh di hadapan wanita yang mempesona ini. Sepertinya tidak banyak masa depan yang bisa bekerja denganmu. Kamu bajingan yang berani. Juliet menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian, dia menyandarkan kakinya di punggung Baxter, yang masih berlutut, dan melanjutkan, Nak, karena kamu berada di terminal ini, aku berasumsi kamu menuju ke Lumonberg. Melihat sikap santai Juliet, Jonathan berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, kalian tidak akan seberuntung itu lain kali. Itulah kata-kata yang ditinggalkan Jonathan sebelum dia sekali lagi menutup matanya. Di seberangnya, Juliet menatap wajah Jonathan dengan tatapan membara.
Seolah-olah dia sedang melihat mangsa yang menarik minatnya. Nikmati saat-saat terakhir kedamaian Anda. Anda tidak dapat melarikan diri dari saya. Petik 2. Wanita aneh yang bernama Juliet terbang di kelas 1, sama seperti Jonathan. Namun, dia tidak repot-repot berinteraksi lebih jauh dengan Jonathan di pesawat. Perjalanan 3 jam dengan pesawat berlalu dengan sangat cepat. Tepat ketika Jonathan berjalan keluar dari terminal, dia langsung dipojokkan oleh sekelompok pria berpakaian hitam. Setelah itu, Bentley hitam perlahan berhenti di depannya. Jendela mobil diturunkan, memperlihatkan wajah Juliet yang tersenyum. Bocah kecil, aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak bisa melarikan diri dariku. Sekarang, saya memberi Anda 2 pilihan. Jadilah baik dan ikuti aku, atau mati. Begitu kata-kata Juliet terucap, semua pria berbaju hitam menggerakkan tangan mereka ke pinggang. Apakah kamu tahu bahwa hal yang paling aku benci adalah diancam oleh seseorang? Jonathan mendengus dingin sebelum seluruh tubuhnya terangkat ke udara. Dalam hitungan detik, tinjunya sudah mendarat di tenggorokan beberapa pria di depannya. Jonathan dengan gesit menghindari darah yang menyembur kemana-mana sementara tangan kanannya menarik dasi satu orang, menggunakannya sebagai perisai manusia untuk memblokir serangan yang akan datang. Lindungi Nona Juliet. Seseorang melihat melalui rencana Jonathan dan berteriak. Namun, sudah terlambat. Jarak 10 meter tidak berarti apa-apa bagi Jonathan. Dalam sekejap mata, Jonathan muncul di depan Bentley. Kemudian, dia mendobrak jendela mobil dengan tinjunya dan dengan kasar menjambak rambut Juliet. Berhenti. Kepala Juliet ditekan ke jendela yang pecah oleh Jonathan sementara matanya yang terbuka lebar dipenuhi teror. Dia benar-benar ngeri. Bagaimanapun, jendela itu terbuat dari kaca anti peluru. Bahkan dari jarak dekat, bisa memblokir serangan tembakan. Namun, pria ini benar-benar menembus kaca dengan tinjunya yang telanjang. Juliet bertanya-tanya apakah Jonathan bahkan manusia. Darah segar menetes dari sisi pintu mobil. Untuk pertama kalinya, Juliet melihat hidupnya berkelebat di depan matanya. Tolong, aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Minta saja, dan saya akan memberikannya kepada Anda. Petik 2. Juliet benar-benar terguncang sampai ke intinya. Pada saat itu, dia dipegang oleh rambutnya dan ditekan ke jendela mobil. Seolah itu belum cukup buruk, dia melihat langsung ke tubuh bawahannya yang tak bernyawa di tangan Jonathan yang lain. Di luar mobil, semua anak buahnya mengarahkan senjata mereka ke Jonathan. Namun, Juliet sama sekali tidak merasa aman. Ketika dia melihat sorot ketakutan di mata Jonathan, Juliet akhirnya mengerti satu hal. Dia akan mati. Bab 475 Raja Lumonberg. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, aku benci diancam. Jonathan dengan santai membuang mayat di tangannya, tetapi genggamannya pada Juliet semakin kuat. Di bawah kekuatannya, wajahnya memerah, dan dia merasakan mati lemas. Letakkan pistolnya sekarang. Apakah kamu ingin aku mati? Juliet berteriak dengan wajah merah. Mendengar kata-katanya, para pria berjas hitam menyimpan senjata mereka, dengan waspada mengepung mereka, dan bersiap untuk menyerang kapan saja. Ketika Jonathan melihat bagaimana sekuritas telah memblokir semua kemungkinan rute pelarian, dia mencibir dalam hatinya. Jelas bahwa mereka telah melakukan ini secara teratur. Namun, trik seperti itu tidak berarti apa-apa bagi Jonathan. Bahkan ketika dia menghadapi ribuan tentara di perbatasan, Jonathan Goldstein tidak pernah takut, apalagi menghadapi para penjaga itu dengan tipu muslihat. Apa nama belakang Anda? Tanyanya dengan wajah dingin. Yaeger, jawab Juliet sambil terkesiap. Dia mengerti bahwa setiap katanya akan menentukan nasibnya, jadi dia tidak berani ragu bahkan untuk sedetik pun. Yager, apakah ada orang dari keluarga Yaeger di Lumonberg? Ya, sejak 2 tahun lalu, katanya dengan suara sedih. Saudaraku adalah Raja Lumonberg. Jika kamu membunuhku, kamu juga tidak akan hidup. Jonathan siap untuk menyingkirkan wanita arogan ini setelah menanyainya. Namun, setelah dia mendengarnya menyebut Raja Lumonberg, wajahnya langsung berubah, dan genggaman tangannya sedikit mengendur. Jika ada yang berani menyebut dirinya Raja di Lumonberg, itu hanya Hayes Yaeger. Dan Juliet ini adiknya. Merasakan tekanan di lehernya mulai berkurang, Juliet mulai menarik napas dalam-dalam. Lepaskan aku sekarang, anak nakal, dan aku akan meminta saudaraku untuk melepaskanmu. Juliet, yang akhirnya bisa bernapas lega, mengira Jonathan khawatir karena gelar kakaknya.
Oleh karena itu, dia membuka bulannya dan mencoba menawar lagi. Tapi saat dia melakukannya, cengkeramannya semakin kuat. Lehernya dijepit dengan kuat ke tepi jendela mobil. Karena kekuatannya, dia batuk dan memuntahkan darah merah tua. Kamu tidak bisa membunuhku. Kakak laki-lakiku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Dia mati-matian meraih pergelangan tangannya, berjuang untuk menghirup lebih banyak udara, tetapi tangannya seperti besi tuang. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, mereka tidak mau mengalah. Butuh lebih dari 10 detik sebelum akhirnya dia melepaskannya. Meskipun Juliet tidak mati, dia sangat lemah. Wanita arogan dan sombong itu tidak bisa ditemukan saat dia merosot ke pintu mobil dan terengah-engah. Jonathan mengulurkan tangan dan menarik pintu mobil dengan sedikit tenaga. Seketika, pintu yang seharusnya tahan peluru dan tahan ledakan granat, dirobek sendirian. Saat pintu jatuh, Miss Cecilia, yang bersandar di pintu, langsung ambruk ke tanah. Tepat saat cahaya dingin melintas, Jonathan mengangkat tangan kanannya. Sebuah belati terjepit dengan kuat di antara jari-jarinya. Kamu benar-benar pelayan yang baik. Jonathan berbalik untuk melihat sopir setengah baya di dalam mobil. Dengan jentikan pergelangan tangannya, belati itu langsung menembus yang terakhir, memakukannya ke pintu mobil. Gabriel, menyaksikan pembunuhan sopir itu, Juliet melolong sedih. Sebelum dia bisa berjuang untuk bangun, tamparan dari Jonathan mengirimnya kembali ke tanah. Aku akan memberimu kesempatan. Minta Hayes untuk datang sekarang dan tunjukkan padaku bagaimana dia akan membiarkanku pergi, kata Jonathan dingin sambil duduk di kursi belakang mobil. Saat itu, Juliet, yang terbaring di tanah, tidak lagi memiliki ketakutan di matanya saat dia menatapnya. Sebaliknya, mereka muram dengan sedikit kegilaan. Saya akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Dia mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor sambil tersedak oleh emosi. Hayes, aku di Bandara Lumonberg, Gabriel telah terbunuh. Tolong aku. Beberapa kata singkat kemudian, dia menutup telepon. Menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, dia terhuyung-huyung untuk membuka pintu mobil dan menatap tubuh Gabriel. Dalam waktu kurang dari 20 menit, ada dengungan keras di langit saat helikopter mendekati mereka dengan cepat. Bandara sudah terlihat, namun helikopter mendarat langsung di halaman luar Bandara Lumonberg. Tidak hanya itu, beberapa kendaraan militer berhenti di jalan satu demi satu sebelum ratusan tentara berseragam kamuflase melompat keluar dari mereka dan menguasai seluruh lingkungan. Saat itu, palka helikopter terbuka, dan seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian pelatihan melompat keluar. D. Smith, siapa yang berani menyentuh adikku di Lumonberg? Saya pikir Anda memiliki keinginan kematian. Petik 2. Misnomer bisa terjadi tapi tidak misname. Hayes, yang juga dikenal sebagai Tiger, memiliki temperamen yang berapi-api seperti namanya dan sangat tak kenal takut dalam perang. Beberapa tahun yang lalu, ketika Jonathan sedang dalam ekspedisi perang, dia bertemu dengan banyak bandit yang meneror pegunungan, tetapi hanya Hayes yang selamat. Alasan utamanya adalah karena Hayes setia dan mematuhi aturan. Meskipun dia mengambil alih gunung dan menguasai sisanya, dia tidak pernah melecehkan orang-orang. Di tanah longsor sebelumnya, meskipun jalan diblokir dan tim penyelamat tidak dapat mencapai daerah bencana, ia secara pribadi memimpin yang lain untuk berpartisipasi dalam misi penyelamatan. Yang sedang berkata, bandit akan selalu menjadi bandit. Setelah pemusnahan, Jonathan mengirimnya ke stasiun di Lumonberg. Melihat mayat-mayat di tanah, Hayes berjalan menuju Bentley. Saat itu, Juliet sudah berhenti terisak. Dia linglung saat dia berpegangan pada tubuh Gabriel. Juliet, Hayes merasakan sedikit kesedihan saat melihat pemandangan di depan matanya. Kakaknya kehilangan orang tuanya sejak kecil. Pada saat itu, Gabriel adalah kepala pelayan keluarga. Meskipun majikannya meninggal karena kecelakaan, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia lebih berdedikasi untuk merawat keluarga Yaeger. Aman untuk mengatakan bahwa Gabriel berperan sebagai ayah Juliet sejak saat itu. Karena itu, sulit baginya untuk menerima kematiannya yang tiba-tiba. Siapa yang berani melakukan ini padamu? Katakan padaku, dan aku akan membalas dendam untukmu. Petik 2. Berdiri di depan mobil, Hayes menyalak. Saat itu, suara dingin terdengar dari kursi belakang Bentley. Tiger, sudah 2 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah Anda lebih mampu sekarang? Tunjukkan padaku bagaimana kamu akan membalaskan dendamnya kalau begitu. Petik 2.
Mengikuti kata-katanya yang sederhana, lusinan senjata semuanya diangkat sekaligus, masing-masing mengarah ke kursi belakang Bentley. Hanya Hayes yang berdiri terpaku di tempat seperti disambar petir. Sementara itu, butiran keringat mulai terbentuk di dahinya. Bab 476 Keluarga Gomez Lumonberg. Siapa di belakang sana? Keluar segera, perintah seorang letnan sambil perlahan-lahan beringsut menuju kursi belakang Bentley. Dengan pistol di tangannya, dia baru saja maju 2 langkah ketika Hayes menariknya ke belakang. Komandan, letnan itu menoleh dan menatap Hayes dengan bingung. Pada saat itu, Hayes menelan ludah ketakutan. Jelas sekali bahwa dia sangat bingung. Pergi, tersesat, kata Hayes sambil menarik bahu letnan itu ke samping. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam sebelum dia berjalan menuju kursi belakang mobil. Setelah itu, dia perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat siapa yang duduk di Bentley. Detik berikutnya, wajah Jonathan muncul melalui jendela. Hayes Yaeger, Raja Lumonberg. Betapa kuatnya kamu. Petik 2. Tuan Goldstein. Hayes mengira suara Jonathan terdengar familiar ketika dia mendengar Jonathan berbicara. Namun, karena Lumonberg adalah daerah terpencil, Hayes tidak akan percaya jika dia tidak melihat Jonathan dengan matanya sendiri. Dia tidak pernah menyangka bahwa yang terakhir akan secara pribadi mengunjungi Lumonberg. Terlepas dari itu, meskipun Hayes memang melihat Jonathan dengan matanya sendiri, seluruh situasi masih tampak tidak nyata. Tiba-tiba, Hayes mengingat sesuatu dan berteriak pada anak buahnya, "Semuanya, letakkan senjatamu. Aku akan membunuh siapa saja yang masih mengangkat senjatanya." Semua prajurit langsung menjatuhkan senjata mereka. Sementara itu, Juliet yang duduk di kursi penumpang depan menatap Hayes dengan mata terbelalak penuh rasa tidak percaya. "Lepaskan dia, Hayes. Dia yang membunuh Gabriel," kata Juliet acuh tak acuh seolah-olah dia sedang membicarakan cuaca. Namun, meskipun dia mengatakannya dengan santai, semua orang bisa merasakan kesedihan yang tersembunyi dalam nada suaranya. "Diam," perintah Hayes sebelum berbalik menghadap Jonathan. Dia kemudian berlutut di depan yang terakhir tanpa ragu-ragu. "Tolong maafkan dia, Tuan Goldstein. Ini salahku karena tidak mendidiknya dengan benar," pintanya. "Memaafkanmu." Jonathan berwajah batu. "Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apa yang saya katakan kepada Anda ketika saya menunjuk Anda untuk menjaga Lumonberg? Jangan bertingkah seperti bandit lagi." Itu hanya beberapa kata, tetapi berbicara banyak. Apalagi, Hayes memang menepati janjinya. Karena itu, ketika dia mengucapkan kata-kata itu dengan keras, Hayes tidak memiliki sedikit pun keraguan dan rasa bersalah dalam dirinya. Jonathan mengangguk kecil. "Betul sekali. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik selama beberapa tahun ini di Lumonberg. Saya tidak akan menyangkal itu. Namun, apakah Anda lupa bahwa Anda, sebagai seorang jenderal, tidak diizinkan untuk meningkatkan kekayaan dan pengaruh keluarga Anda? Mengapa keluarga Yaeger sekuat ini di Lumonberg?" Aturan itu adalah yang pertama dideklarasikan Jonathan setelah mendirikan kantor Asura. Di kantor Asura, ada 8 raja perang, yang memimpin puluhan ribu tentara, belum lagi jutaan tentara bayaran di bawah komando mereka. Jika semua jenderal itu menggunakan sumber daya mereka untuk kepentingan keluarga mereka, seluruh Canaya mungkin akan jatuh ke dalam kekacauan dan perang dalam waktu 3 tahun. Hayes menundukkan kepalanya. Goldstein, meskipun keluarga Yaeger sekarang menjadi keluarga mapan di kota, kami tidak pernah terlibat dalam masalah politik apapun. Saya hanya ingin keluarga saya menjalani kehidupan yang lebih baik, dia mencoba menjelaskan. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Jonathan mencibir. Kantor Asura akan datang dan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap keluarga Yaeger. Jika Anda telah melakukan kesalahan, mereka pasti akan menemukan catatannya. Adapun adikmu, aku akan memaafkannya atas nama persahabatan kita. Aku tidak butuh pengampunanmu, geram Juliet sambil mencabut belati yang tertancap di dada Gabriel. Dia kemudian menyerbu ke arah Jonathan. "Berhenti!" Hayes berteriak kaget. Dia dengan cepat bangkit dan meraih pisau dengan tangan kosong, menghentikan belati dari menusuk ke tubuh Jonathan. "Lepaskan, Hayes. Jika kamu tidak ingin membalaskan dendam Gabriel, aku akan retakan." Dengan jentikan lembut, belati di genggaman Hayes pecah menjadi 2 bagian. Pada saat yang sama, Hayes mengayunkan tangan kanannya ke arah Juliet dan memukul lehernya.
Yang terakhir langsung pingsan sementara Hayes berlutut kembali dengan setengah dari belati masih di tangannya. Tolong, Tuan Goldstein, Anda tahu situasi saya. Semua anggota keluarga saya yang lain telah terbunuh. Hanya karena itu saya membawa anak buah saya untuk membalas dendam. Dia adalah satu-satunya keluarga yang saya miliki. Tolong kasihanilah dia, Tuan Goldstein, pintanya pada Jonathan. Karena aku sudah berjanji untuk membiarkannya berlalu, aku akan melakukan hal itu dan memaafkannya, kata Jonathan santai saat dia keluar dari Bentley. Namun, kakakmu terlalu sombong. Jika ini terjadi lagi, jangan salahkan aku karena tidak menyelamatkannya. Terima kasih, Tuan Goldstein. Hayes berkata dengan suara gemetar. Sementara itu, di atas bukit di belakang kediaman Gomez, seorang lelaki tua dengan kepala penuh uban sedang berlatih seni bela diri di atas panggung yang dibangun di atas bukit. Langkah kakinya ringan saat dia bergerak. Saat dia melakukannya, udara di sekitarnya tampak bergerak bersamanya, tindakannya mengirimkan riak melaluinya. Jika ada spesialis seni bela diri yang lewat, mereka pasti akan dapat mengatakan bahwa ini hanya dapat dicapai oleh seorang Grandmaster. Pria tua ini tak lain adalah Philip Gomez, kepala keluarga Gomez. Seiring waktu berlalu, tindakan Philip mulai mempercepat. Pada akhirnya, dia tampak bergerak begitu cepat sehingga tubuhnya berubah menjadi kabur. Ada dedaunan yang mengambang di udara di sekitar platform setelah tersapu dari cabang-cabangnya oleh angin sepoi-sepoi. Dengan gerakan Philip yang anggun namun kuat, daun-daun itu tampak bergerak seiring dengan tindakannya. Mereka entah bergerak cepat di udara atau melayang dengan lembut sesuai dengan gerakannya. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Tepat pada saat itu, seorang pria yang mengenakan kacamata berbingkai emas berjalan ke peron. Ayah, kami baru saja mendapat kabar bahwa Juliet telah diserang di Bandara Lumonberg. Hayes sudah bergegas untuk menyelamatkannya. Dengan bunyi gedebuk, daun-daun yang semula berkibar-kibar jatuh ke lantai. Philip terhuyung mundur sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Ayah, pria parubaya itu dengan cepat berjalan untuk membantu Philip. Philippus menggelengkan kepalanya. Itu bukan salahmu. Meskipun saya telah mencapai alam superior, kondisi saya masih relatif tidak stabil. Energi dalam tubuhku masih belum bisa mengalir dengan lancar. Seni bela diri membutuhkan latihan terus-menerus, tetapi saya sudah sangat tua. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak saya berkultivasi, ini masih batas saya. Karena Quinton adalah satu-satunya orang selain saya yang berbakat dalam kultivasi di keluarga kami, Anda harus menjaganya dan mengingatkannya untuk tidak menimbulkan masalah di luar. Mengerti? Jangan khawatir, aku tahu. Zain membawa Philip untuk duduk di bangku batu di sampingnya. Lagi pula, Quinton bukan tipe orang yang suka membuat masalah. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang keluar jalur, jadi saya tidak khawatir tentang itu. Saat menyebutkan cucunya, mata Philip berbinar puas. Kamu benar, dia anak yang penurut, pujinya. Oh, benar, Juliet diserang di bandara. Ya, itu terjadi 1 jam yang lalu, jawab Zain sopan. Hayes segera bergegas dengan tentara dan senjata. Situasinya harus diselesaikan sekarang. Petik 2. Kilatan tajam melintas di mata Philip ketika dia mendengar putranya. Siapapun yang berani menyerang saudara perempuan Raja Lumonberg di halamannya pasti sangat berani. Namun, dilihat dari sikap Juliet, itu tidak mengejutkanku. Di Lumonberg, selain keluarga Hayes, kami adalah keluarga terbesar dan terkuat di kota. Lebih memperhatikan masalah ini, aku tidak ingin si bodoh itu menyeret kita melewati lumpur. Mengerti? Zain mengangguk. Juga, pastikan untuk memeriksa hadiah yang diunggah di web gelap. Philip melihat ke kejauhan dengan kekhawatiran terukir di wajahnya. Ini murni kebetulan bahwa keluarga kami telah menjadi pengikut bagi keluarga Osborn. Meskipun kami telah diberi kesempatan untuk mengembangkan seni bela diri, ada juga risiko besar yang menyertainya. Meskipun saya tidak tahu apa yang dilakukan Jonathan, keluarga Osborn tampaknya sangat waspada terhadapnya. Jika tidak, mereka tidak akan berpikir untuk menggunakan kami untuk memposting pemberitahuan hadiah ke web gelap. Saat ini, keluarga Gomez hanyalah pion. Kami masih memiliki jalan panjang sebelum kami dapat mencapai ujung papan catur. Bab 477 Laporan tentang keluarga Gomez. Jonathan berbaring dengan malas di sofa di kediaman Yaeger. Hayes berdiri di sampingnya dengan tubuh kekar saat dia dengan hati-hati membawa nampan. Goldstein,
Ini teh jubah merah yang diberikan kepadaku. Minumlah. Petik 2. Jonathan menghela nafas melihat sikapnya yang pendiam. Apakah kamu membeli rumah ini? Tidak. Dia menggelengkan kepalanya buru-buru pada pertanyaan Jonathan. Seseorang memberikannya kepada saya tanpa mengharapkan uang sebagai imbalannya. Jonathan melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa manor itu lebih mewah daripada mansionnya. Terlepas dari keterpencilan Lumonberg, dianggap murah hati untuk memberi seseorang properti yang begitu besar di sana. Menjadi Raja Lumonberg pasti memiliki keuntungan. Anda mendapatkan rumah yang begitu besar tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, dan Anda hidup lebih mewah dari saya. Dia terkekeh, sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Selain Hayes, Zakari dan Raja Perang lainnya juga menguasai banyak wilayah dan tentara. Karena itu, akan lebih aneh jika tidak ada yang mencoba memberi mereka hadiah mewah. Oleh karena itu, Jonathan memilih untuk tidak campur tangan selama mereka melakukan tugasnya dengan baik. Terlebih lagi, hadiah itu berasal dari keluarga terkemuka, jadi mereka tidak perlu merasa tercela untuk menerima hadiah tersebut. Pernyataan Jonathan mengejutkan Hayes. Yang pertama sangat ketat dan membenci korupsi dengan penuh semangat, jadi wajar saja jika Hayes waspada terhadap pertanyaan tak terduganya setelah pelanggaran Juliet. Saya minta maaf, Tuan Goldstein. Aku akan mengembalikan manor ke keluarga Gomez. Saya menolak hadiah itu pada awalnya, tetapi mereka bersikeras bahwa rumah itu akan kosong, keluarga Gomez. Jonathan memotongnya di tengah kalimat. Hayes, apakah keluarga Gomez memberimu rumah ini? Ya. Dia tergagap. Ya, itu bukan hadiah. Saya hanya tinggal di sini sementara selama yang saya inginkan secara gratis. Suaranya semakin lembut saat dia berbicara dengan malu-malu. Namun, perhatian Jonathan tersita oleh 3 kata, keluarga Gomez. Dia datang ke Lumonberg untuk mengetahui kebenaran tentang pembunuhan Josephine. Yang mengejutkan, sebelum dia dapat melanjutkan penyelidikannya, dia menemukan bahwa Hayes dikaitkan dengan keluarga Gomez. Keluarga Gomez adalah salah satu keluarga paling terkemuka di Lumonberg, yang berjarak lebih dari 1.200 km dari Jadeborough, dan tidak memiliki hubungan bisnis dengan keluarga Smith. Mereka tidak memiliki alasan untuk berhubungan satu sama lain karena mereka juga tidak memiliki konflik kepentingan. Karena itu, Jonathan tidak tahu mengapa sebuah keluarga yang berada ribuan mil jauhnya dari mereka akan memberi mereka hadiah di web gelap. Kecurigaannya telah membawanya ke Lumonberg. Kalau tidak, dengan temperamennya, dia akan memerintahkan Hayes untuk membasmi keluarga Gomez dan menyelesaikannya alih-alih melakukannya sendiri. Masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Apakah kamu dekat dengan keluarga Gomez? Dia menatap Hayes dengan waspada. Sama sekali tidak. Hayes dengan cepat menjelaskan, saya selalu mematuhi aturan Anda dan menjaga wilayah saya, mengurus urusan saya sendiri. Dia menggaruk kepalanya dengan bingung ketika dia melanjutkan, omong-omong, saya pikir masalah ini aneh. Saya berasumsi bahwa keluarga Gomez ingin menggunakan nama saya untuk memperluas kekuasaan mereka ketika salah satu anak buahnya menyerahkan saya kunci manor. Namun, mereka tidak pernah menghubungi saya sejak hari itu. Bahkan ketika patriark keluarga Gomez bertemu saya di sebuah resepsi, dia akan ramah kepada saya tetapi tidak lebih. Selain itu, mereka tidak pernah menyebutkan manor kepada siapapun, seolah-olah mereka telah melupakannya. Namun, itu membuatku tidak nyaman. Dengan kilatan tajam di matanya, Jonathan berkata, adalah bijaksana untuk tidak menonjolkan diri. Menurut apa yang Anda katakan, keluarga Gomez sangat menarik. Apakah Anda menyapu manor secara menyeluruh setelah menerima kunci? Ya, jawab Hayes pelan. Saya memberhentikan semua mantan karyawan dan menggantinya dengan tentara yang telah bersama saya selama bertahun-tahun atau anggota keluarga mereka. Departemen Informasi bahkan melakukan pembersihan rumah dengan teliti 3 kali untuk memastikan bahwa tidak ada serangga pengintai sebelum saya pindah. Petik 2. Aku tidak menyangka kau begitu teliti. Jonathan meletakkan cangkir tehnya. Beri aku informasi tentang keluarga Gomez yang aku suruh kamu persiapkan. Iya Pak. Hayes menerima laptop dari prajurit di sampingnya. Ini adalah informasi yang saya dapatkan tentang keluarga Gomez, termasuk rincian semua anggota keluarga dan model bisnis mereka. Jonathan memotongnya dengan lambaian tangannya, dan Hayes dengan bijaksana mundur selangkah sementara Jonathan membaca arsip-arsip itu. Sang patriark, Philip Gomez, berusia 63 tahun dan salah satu bapak pendiri keluarga.
Dia adalah seorang pria mandiri yang mendominasi setengah dari bisnis retail Lummonberg hanya dalam 3 tahun. Zain Gomez, putra tertua, berusia 39 tahun. Dia menunjukkan ketajaman bisnis yang tajam dan memiliki pikiran yang cerdas dalam hal investasi. Pria itu juga ketua kamar dagang Lummonberg. Quinton Gomez, cucu tertua, berusia 19 tahun dan merupakan mahasiswa top yang mempelajari manajemen bisnis. Orang yang santun dan periang, dia memimpin 2 perusahaan media. Laporan investigasi ini memberitahu Jonathan semua yang perlu dia ketahui tentang anggota keluarga Gomez, bisnis mereka, dan jatuh bangunnya keluarga. Orang biasa tidak akan melihat ada yang salah dalam laporan. Bahkan, mereka mungkin meratapi simpati atas penderitaan keluarga Gomez. Namun, di mata Jonathan, laporan itu patut dipertanyakan. Dia tidak menyiratkan bahwa Hayes akan cukup berani untuk membuat laporan palsu, tetapi detailnya tidak cocok. Salah satu perbedaan yang lebih jelas adalah foto Philip. Banyak foto Philip selama wawancara dimasukkan dalam laporan yang merinci kronologis peristiwa yang terjadi pada keluarga Gomez selama bertahun-tahun. Selama wawancara awal, Philip tampak kuyu dan lelah, seolah-olah dia menanggung beban kegagalannya. Dia mungkin telah mendorong dirinya terlalu keras selama periode ketika keluarga Gomez mengembangkan bisnis mereka secara eksponensial. Tak lama setelah itu, kekacauan terjadi di Lummonberg ketika Lachlan Campbell, seorang panglima tertinggi, merebut kekuatan militer untuk memperbesar tentara. Mereka secara agresif memaksa warga negara dan menjarah dari orang kaya. Keluarga Gomez memutuskan untuk memotong kerugian mereka dan melarikan diri dari Lummonberg, meninggalkan semua bisnis mereka. 2 tahun kemudian, Jonathan menciptakan kantor Asura dan meluncurkan operasi kontra pemberontakan untuk membunuh Lachlan dan menaklukkan ratusan ribu pasukan pemberontaknya. Ketika Lummonberg hancur, keluarga Gomez kembali dan membangun kembali kota, memonopoli sektor bisnisnya dan menjadikan diri mereka sebagai keluarga yang paling menonjol. Philip sekali lagi muncul di pusat perhatian setelah mereka kembali. Kali ini, dia berwajah segar dan berseri-seri, penuh semangat dan semangat. Semangat untuk seorang pria di masa jayanya bisa membuat pria muda manapun malu. Bab 478 Kamu tidak berguna. Alis Jonathan berkerut melihat foto-foto terbaru Philip. Belum genap 1,5 tahun sejak keluarga Gomez kembali ke kota. Meskipun mereka mengklaim telah menempatkan perebutan kekuasaan di belakang mereka dan kembali ke kehidupan yang jujur untuk kebaikan, dia pikir keadaan di balik transformasi drastis Philip itu aneh. Sebelum mereka menghilang ke dalam pengasingan, wajah kurus Philip membuatnya tampak hampir seperti berada di ambang kematian. Jonathan meramalkan bahwa dia tidak akan bisa hidup lebih dari 5 tahun jika bukan karena pemberontakan. Pemulihan khas tidak bisa merevitalisasi kesehatannya. Namun, Philip bermata cerah dengan postur tegak di foto terbaru, kulitnya kemerahan dan halus. Fitur yang paling terlihat adalah pelipisnya yang sedikit menonjol. Itu adalah tanda seseorang berlatih seni bela diri. Hades sebelumnya memberitahu Jonathan bahwa ada kemungkinan keluarga Gomez berlatih seni bela diri. Perubahan drastis pada wajah Philip tampaknya telah membuktikan spekulasi Hades. Beberapa data hilang dari laporan, seperti penilaian aset keluarga Gomez sebelum perang dan penilaian total investasi setelah perang, serta kedatangan dan kepergian mereka selama tahun hilangnya mereka. Detailnya tidak lengkap, dan saya membutuhkannya untuk analisis lebih lanjut, kata Jonathan datar, melemparkan laptop ke Hayes. Hayes menangkap perangkat itu dan mengirimkan tendangan ke prajurit yang membungkuk di sampingnya. Kamu bajingan, mengapa kamu tidak melakukan pekerjaanmu dengan benar? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk memberiku laporan yang paling luas? Apakah Anda memiliki kapas di antara telinga Anda, atau apakah Anda ingin dipecat dari posisi Anda sebagai kepala intelijen? Pria parubaya itu mendarat 3 meter jauhnya, wajahnya tidak menunjukkan emosi. Dia dengan cepat berdiri dan memberi hormat pada Hayes dengan cepat. Komandan, militer jahat mengubah banyak data untuk menjarah aset sebelum keluarga Gomez meninggalkan Lummonberg. Arsip industri dan kota semuanya telah dihancurkan, dan tidak ada yang bisa dijadikan referensi silang. Setelah mereka kembali, kota itu hancur, dan pemerintah memberi banyak investor dan pengusaha lampu hijau untuk menghidupkan kembali perekonomian. Banyak prosedur yang diabaikan dan tidak lengkap. Tidak ada yang bisa saya lakukan mengenai keberadaan keluarga Gomez karena kami ditempatkan di sini 3 tahun lalu ketika mereka pergi 5 tahun lalu. Tidak ada yang bisa kamu lakukan.
Mengapa saya membayar Anda, kalau begitu? Hayes melotot, dan tangannya terulur untuk memukul kepala intelijen. Cukup, bentak Jonathan tak sabar. Berhentilah mengadakan pertunjukan. Investigasi apapun diperkirakan akan gagal jika catatan itu sengaja dihancurkan. Petik 2. Hayes menyematkan bawahannya dengan tatapan mematikan sebelum dengan hormat mengisi kembali cangkir teh Jonathan. Goldstein, mengapa tiba-tiba tertarik pada keluarga Gomez? Katakan saja, dan saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan. Petik 2. Tidak apa, Jonathan terkekeh. Seseorang memberiku hadiah di dark web. Saya menduga itu adalah keluarga Gomez. Petik 2. Teko keramik di tangan Tiger pecah dengan retakan keras pada tanggapannya. Tatapan Jonathan terbang ke Hayes untuk menemukan kebrutalan dingin menyelimuti wajahnya seperti topeng batu, sedikit humor telah menghilang. Saya akan memimpin tentara ke kediaman Gomez dan melawan mereka semua sekarang, Tuan Goldstein. Kemudian, Hayes berbalik untuk melakukan apa yang dia janjikan, tetapi Jonathan menghentikannya. Kembali ke sini, bentaknya. Hayes berbalik menghadapnya. Tidak, Goldstein, tidak jika mereka berani menyentuh Anda. Omong kosong. Jonathan menghela napas pada sikap serius Hayes. Bisakah kamu berhenti sejenak untuk berpikir dengan benar? Apakah saya akan melakukan perjalanan sejauh ini ke Lumonberg jika saya hanya ingin menghancurkan keluarga Gomez? Jadi, Hayes tergagap bingung. Menurutnya, musuh harus ditaklukkan, dan tidak ada cara lain untuk itu. Namun, Jonathan punya rencana lain. Dia bangkit dan melangkah keluar. Goldstein, apa yang kamu? Jangan ikut campur dalam masalah keluarga Gomez ini. Aku akan memberitahumu jika kamu dibutuhkan. Aku akan keluar untuk bernafas. Jangan ikuti aku. Kemudian, dia menghilang ke taman. Hayes menatap kepala intelijen itu lagi. Cari tahu keberadaan keluarga Gomez malam ini. Peringatkan divisi ketiga dan kelima untuk siap tempur dan berjaga-jaga dalam shift 8 jam. Mereka perlu dipersiapkan untuk segera dimobilisasi. Iya Pak, kepala intelijen berbalik dan pergi. Hayes melirik ke timur ke arah kediaman Gomez. Siapa di sana? Tunjukkan dirimu. Seorang penjaga kaki yang mengenakan seragam penjaga kediaman Yaeger muncul dari samping petak bunga mengikuti geramannya. Komandan, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengisi ulang air? Hayes melihatnya memegang kendi air dan menggelengkan kepalanya sebelum pergi. Bersihkan ini. Iya Pak. Penjaga muda itu membungkuk untuk mengambil potongan-potongan yang hancur, dan butiran keringat jatuh dari ujung hidungnya saat dia melihat Hayes pergi. Rumah besar di utara kediaman Yaeger adalah milik Juliet, dan dia sedang bersandar di sofa pada saat itu, matanya memerah dan bengkak. Sebuah gambar Gabriel tergeletak di atas meja kopi. Finlay ada di sini, Miss Juliet, seorang wanita parubaya mengumumkan di pintu. Biarkan dia masuk, jawab Juliet datar, meski setetes air mata mengalir di pipinya. Wanita itu membuka pintu ruang tamu, dan sesosok tubuh masuk. Itu adalah pemuda yang telah mengambil teko teh yang hancur di taman sebelumnya. Ini adalah rekaman percakapan di taman, Miss Juliet, kata Finlay, mengeluarkan pena dari sakunya dan meletakkannya di atas meja kopi. Komandan memanggil pria itu sebagai Tuan Goldstein, tetapi identitasnya tetap tidak diketahui, hanya saja dia datang ke Lumonberg untuk menyelidiki karunia yang diberikan padanya di web gelap. Orang yang mengeluarkan bounty adalah anggota keluarga Gomez. Keluarga Gomez, dia menggema lembut, tatapannya jatuh pada gambar Gabriel di atas meja. Mengerti, kamu bisa pergi sekarang. Finlay menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Namun, dia berhenti mati di tengah jalan dan berbalik lagi setelah 2 langkah. Ada yang lain, aku akan melakukan apa saja untukmu, Miss Juliet, katanya dengan suara rendah setelah jeda yang lama untuk mengumpulkan keberaniannya. Dia perlahan mengangkat pandangannya untuk bertemu dengan matanya. Mata mereka terkunci selama beberapa detik sebelum dia tertawa terbahak-bahak dan merosot ke sofa. Apapun untukku, apa kau menyatakan perasaanmu padaku? Juliet menamparkan mulutnya, dan lebih banyak air mata kesedihan atau kegembiraan mengalir di wajahnya. Tangannya kemudian meluncur lebih rendah, memperlebar kerah t-shirtnya. Panas di sini, kemarilah, Finlay, ada yang ingin kukatakan padamu. Miss Juliet, sedikit lebih rendah, beri aku telingamu. Dia terengah-engah dalam tawa. Finlay melakukan apa yang diperintahkan dan dengan masam menundukkan kepalanya.
Napasnya mulai bertambah cepat saat dia melihat belahan dada gadis itu di balik pakaiannya tanpa halangan dari sudut pandangnya. Detik berikutnya, sebotol anggur pecah di atas kepalanya. Dia jatuh ke tanah dalam tumpukan, dan noda merah mulai menggenang di sekelilingnya. Kau tidak pantas menghiburku, dasar babi. Keluar dari sini. Bab 479 Pembunuh. Westmund adalah salah satu bar paling mewah di Lumonberg. Ada pekerja kantoran yang mengunjungi bar untuk melepaskan stres terkait pekerjaan mereka dan preman tanpa pekerjaan yang layak yang hidup tanpa tujuan, nongkrong di bar. Di bawah cahaya redup, semua orang melepaskan fasad yang mereka kenakan sepanjang hari, memutar tubuh mereka sepuasnya saat mereka mengekspresikan emosi asli mereka. Selain suasana santai dan hedonistik di bar, lingkungan yang berbeda dapat diamati di ruang bawah tanah bar. Pejuang dengan tubuh telanjang berkumpul di dalam cincin segi delapan yang dipagari dengan kawat berduri. Sensasi mengayunkan pukulan pada lawan mereka, adrenalin karena melihat para pejuang berdarah, dan kegilaan membunuh bercampur aduk di tempat yang kacau dan tanpa hukum itu. Pada saat itu, di dalam ring segi delapan, seorang pejuang yang mengenakan topeng putih dengan santai menggerakkan tubuhnya. Sementara itu, komentator, mengenakan setelan jas, berteriak kegirangan di luar ring. Topeng putih berhasil mengalahkan 5 lawan lagi malam ini. Dia adalah juara pertarungan bawah tanah Lumonberg sejati. Mari kita bersorak untuknya. Kerumunan basement bawah tanah melompat berdiri dan menjerit, mengikuti teriakan komentator. Di dalam cincin segi delapan berlumuran darah, topeng putih mengangkat tangannya ke udara, benar-benar memanjakan dirinya pada saat itu. Namun, saat itu, seorang pelayan berlari ke arah komentator dan membisikkan sesuatu di telinga yang terakhir sebelum bergegas pergi. Komentator itu menoleh untuk menatap ke arah jendela dari lantai ke langit-langit kamar 3 sambil memasang ekspresi yang bertentangan. Jendela itu adalah cermin satu arah, jadi interiornya tidak terlihat dari luar. Namun demikian, komentator tahu orang yang duduk di ruang pribadi itu adalah Ken Channing, yang merupakan pemimpin Gang Hill River, geng terbesar di Lumonberg. Hai, jika tidak ada orang lain yang akan menantangku, cepatlah dan buka pintunya. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi, teriak White Mask di dalam ring segi delapan. Ini, komentator memandang White Mask dengan wajah pucat. Topeng putih, kami tahu prinsip Anda untuk tidak pernah melepas topeng, tetapi kami baru saja menerima berita dari tamu di dalam kamar 3. Tamu itu menawarkan 1 juta untuk Anda melepas topeng Anda. Buka pintunya. White Mask diulang dengan dingin. Komentator telah bekerja di sana untuk waktu yang lama, jadi dia sangat akrab dengan kemampuan White Mask. Pada saat itu, dia bingung, mengambil sikap White Mask. Di satu sisi, Ken adalah pemimpin geng. Di sisi lain, White Mask adalah petarung jenius yang ganas yang tidak pernah kalah dalam pertempuran. Komentator tahu dia tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka. Saat itu, seorang pria kekar berjalan keluar dari kamar 3. Brad, bosku Ken ingin melihat wajahmu. Ini adalah kartu yang berisi 1 juta. Jangan bodoh. Saat pria kekar itu berbicara, dia melemparkan sebuah kartu bank ke tepi ring segi delapan. Topeng putih menarik rantai besi yang mengikat pintu cincin segi delapan. Dia kemudian mengerahkan kekuatan pada mereka, dan rantai besi setebal lengan itu pecah menjadi 2 seperti selembar kertas. Katakan pada Ken untuk tidak main-main denganku jika dia tidak ingin mati. White Mask menendang kartu bank di lantai sebelum berbalik dan berjalan menuju ruang ganti. Anda memiliki kesempatan Anda. Petik 2. Pria kekar menjadi marah saat melihat kelancangan topeng putih. Dia menarik belati dari pinggangnya dan mengayunkannya ke punggung White Mask. Pol, bunyi lembut terdengar. Pria berotot itu tampak tercengang saat dia berdiri terpaku di tempatnya. Entah bagaimana, topeng putih telah menjadi pengguna belati, dan ujung runcing senjata itu tertancap di jantung pria berotot itu. Itu. Sensasi ini luar biasa. Saya tidak bisa menahan diri sekarang. Topeng putih dengan paksa menarik belati, membiarkan darah pria kekar itu memercik di topengnya. Kemudian, di bawah tatapan orang banyak, White Mask memegang belati di tangannya dan berjalan menuju kamar 3. Jeritan ngeri meletus di dalam ruangan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, keheningan terjadi. Di dalam kamar pribadi, White Mask sedang duduk di dada Ken. Dia mendorong belati ke mulut Ken dan perlahan-lahan mendorongnya lebih dalam, menancapkan senjata ke otak Ken. Tiba-tiba,
Telepon White Mas berdering di dalam sakunya. Berdiri, dia mengeluarkan telepon dan sejenak linglung. Juliet, ada apa? Di pinggiran utara Lumonberg, Jonathan membuka sebotol anggur putih dan dengan lembut menuangkannya ke prasasti di depannya. Itu adalah tempat pemakaman para pejuang yang telah mengorbankan hidup mereka selama perang untuk mengakhiri pemberontakan di Lumonberg saat itu. Son, saat itu, jika kamu tidak melindungiku ketika bom meledak, mungkin Asura tidak akan ada hari ini. Awalnya, saya ingin membangun makam terpisah untuk Anda, tetapi saya tahu Anda tidak akan setuju untuk menerima perlakuan khusus itu. Tolong izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk memberi penghormatan kepada Anda semua dengan segelas anggur ini. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Jonathan meletakkan gelas anggur di tangannya di samping prasasti. Dia berturut-turut menyalakan beberapa batang rokok sebelum perlahan berbalik untuk melihat ke belakang. Kamu telah mengikutiku sepanjang perjalanan. Sudah waktunya untuk menunjukkan dirimu. Petik 2. Rerumputan bergoyang saat angin sepoi-sepoi bertiup, tetapi tetap saja, tidak ada seorang pun yang terlihat di jalan di belakang Jonathan. Dia mengerutkan kening pada semak yang agak jauh. Apa masalahnya? Apakah saya perlu mengirim undangan agar Anda keluar? Saya tidak ingin mengulangi diri saya sendiri. Tunjukkan dirimu. Setelah Jonathan berbicara, suara gemerisik terdengar dari semak-semak ketika dua tentara berdiri. Apakah Tiger memerintahkanmu untuk mengikutiku? Jonathan bertanya dengan acuh tak acuh. Salah satu prajurit menjawab, ya. Komandan mengkhawatirkan keselamatanmu, jadi dia menyuruh kami untuk melindungimu. Itu jawaban yang salah. Jonathan mendengus. Dia dengan ringan meluncurkan dirinya ke atas dan muncul di samping kedua tentara itu secara instan. Retakan. Salah satu pauldron prajurit itu pecah saat suara retakan bergema di udara. Pistol hitam jatuh dari lengan prajurit yang mengendur. Sekali lagi, keduanya adalah pembunuh. Jonathan mengangkat tangan kanannya dan menamparkan dagu prajurit lainnya. Detik berikutnya, prajurit itu menghembuskan napas terakhirnya. Pembunuh yang tersisa mendengus. Jonathan mengernyitkan alisnya saat dia melihat cairan menjijikkan dan bau mengalir di mulut dan hidung si pembunuh. Pembunuh itu jelas telah mengakhiri hidupnya sendiri dengan mengkonsumsi racun. Mereka bukan hanya pembunuh. Mereka adalah pembunuh yang siap mengorbankan diri mereka sendiri jika diperlukan. Sebuah suara terdengar dari jauh. Jonathan mendongak ke arah suara itu. Kemudian, dia melihat seorang pria mengenakan topeng putih duduk di atas batu besar di dekatnya. Yang terakhir menatapnya dengan tenang. Apakah kamu Jonathan Goldstein? Topeng putih bertanya dengan rasa ingin tahu. Dilihat dari suaranya, orang yang memakai topeng putih itu sepertinya adalah seorang pemuda. Jonathan memperhatikan noda darah basah di topeng putih itu. Dengan angin gunung bertiup ke arahnya, dia bahkan bisa mencium bau darah. Bukankah kamu pemberani, memiliki keberanian untuk berlarian setelah kamu baru saja membunuh seseorang? Segera kembali padamu. Topeng putih melompat ke depan dan melompat turun dari batu. Sebelumnya, saya tidak mengerti mengapa ayah menawarkan hadiah yang begitu tinggi untuk mengakhiri hidup Anda. Namun, saya pikir saya mulai mengerti maksudnya setelah melihat keterampilan Anda sebelumnya. Petik 2. Jonathan sedikit terkejut setelah mendengarkan pidato White Mas. Menawarkan hadiah untuk mengakhiri hidupku. Apakah itu berarti Anda adalah Quinton Gomez? Kamu benar-benar melakukan penyelidikan menyeluruh. Mendengar namanya, topeng putih mengulurkan ke bagian belakang kepalanya dan menariknya dengan lembut, menyebabkan topeng putih itu jatuh ke tanah. Dengan itu, wajah tampan di balik topeng itu terungkap. Jonathan mengerutkan alisnya saat melihat mata Quinton yang dingin dan haus darah. Saya membaca tentang ini dari teknik naga suci kuno. Matanya tidak berjiwa, dan dia sangat membunuh dan biadab. Itulah tanda-tanda seseorang berubah menjadi setan. Bab 480 Gila. Pikiran Jonathan berpacu saat dia melihat tatapan mengancam dan kejam Quinton. Setelah memperoleh teknik naga suci kuno, Jonathan telah merenungkan apakah ada makhluk yang mirip dengannya di dunia ini. Orang-orang seperti Zakari dan yang lainnya yang mendapatkan gelar Raja Perang tentu saja kuat dan mahir dalam bertarung. Karena itu, mereka tidak diragukan lagi adalah manusia fana. Pelatihan mereka hanya untuk memoles kekuatan eksternal mereka, bukan kultivasi. Pertemuan Jonathan dengan Quinton hari itu akhirnya membuktikan hipotesisnya. Namun,
Jonathan tidak yakin apakah itu karena metode kultivasi Quinton atau karena dia berubah menjadi iblis sehingga aura yang terakhir menghilang dari waktu ke waktu, memberinya getaran yang luar biasa jahat dan aneh. Menarik. Menurut laporan dari penyelidikan saya, Anda seharusnya menjadi pewaris yang ceria dan ceria dari keluarga kaya. Tak disangka, kamu yang sebenarnya adalah orang gila, ucap Jonathan sambil melihat noda darah di tubuh Quinton. Pada saat yang sama, Quinton telah sepenuhnya mengadopsi kepribadian aslinya. Berdiri di jalan, Quinton menarik kemejanya, memperlihatkan banyak bekas luka dengan berbagai ukuran di dadanya. Aku harus berpura-pura, jawab Quinton sinis sambil menghangatkan anggota tubuhnya. Sejak saya diuji untuk memiliki kualifikasi untuk berkultivasi, saya terjebak di ruang bawah tanah rahasia selama 1,5 tahun berkultivasi. Saya ingin menjadi seniman, tetapi mereka memaksa saya untuk berkultivasi. Orang-orang itu akan menggantung saya di udara setiap kali saya berhenti dan memukuli saya. Dalam 1,5 tahun, saya memasuki alam pre-celestial dan naik ke alam post-celestial, semua demi membunuh bintang B** itu. Dia hanya seorang pelayan rendahan. Beraninya dia menyuruhku berkeliling. Pada saat itu, Quinton tampaknya benar-benar kehilangan kewarasannya. Setengah melengkungkan tubuhnya, dia sepertinya bergumam pada dirinya sendiri tetapi secara bersamaan menceritakan masa lalunya kepada Jonathan. Quinton memang terlalu kesepian. Dia tidak pernah menyebutkan pengalaman itu kepada orang lain. Lebih tepatnya, tidak ada yang bisa memahami dampak dari kehidupan bawah tanah yang dia pimpin dalam 1,5 tahun pada dirinya. Saat itu, menghadapi Jonathan, Quinton melepaskan semua perasaannya yang tertahan. Jonathan, karena kamu tidak ragu untuk melakukan pembunuhan, kurasa kamu mengerti sensasi membunuh orang lain. Quinton menatap Jonathan dengan antisipasi, dengan putus asa berharap yang terakhir akan memberinya tanggapan positif karena dia bisa merasakan kekuatan luar biasa Jonathan. Kekuatan Jonathan memberikan tekanan yang tak terlukiskan pada Quinton. Karena itu, Quinton berharap Jonathan bisa sependapat dengannya dalam hal itu. Dengan cara itu, dia setidaknya bisa mendapatkan sedikit kenyamanan setelah semua pembantaiannya. Namun, di bawah tatapan tajam Quinton, Jonathan sedikit menggelengkan kepalanya. Saya memang mengakhiri hidup orang lain, tetapi saya tidak mengambil nyawa orang yang tidak bersalah. Aku hanya membunuh mereka yang pantas mati. Misalnya, saya harus melenyapkan Anda jika Anda mencoba membunuh saya. Petik 2. Saya, sudut mulut Quinton melengkung membentuk senyum kecewa. Jadi, kamu ingin menghentikanku dari membunuh orang lain dengan membunuhku. Saya pikir kami adalah tipe orang yang sama. Kurasa aku salah. Apakah Anda tahu bahwa B** Start gemetar ketakutan dan memohon belas kasihan ketika saya melingkarkan tinju saya erat-erat di tenggorokannya. Dia bahkan rela memberikan segalanya hanya untuk tetap hidup. Sejak saat itu, saya mengerti bahwa selama saya cukup kuat, saya bisa mengendalikan segalanya. Jonathan, meskipun aku tidak tahu mengapa ayah ingin menyingkirkanmu, sekarang aku memberimu kesempatan untuk menyerah padaku. Jika Anda melakukannya, saya dapat memungkinkan Anda untuk bertahan hidup. Quinton mengepalkan tinjunya dan memandang Jonathan tanpa ekspresi, menunggu jawaban yang terakhir. Jawaban Jonathan cukup lugas. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, aku akan memberimu kesempatan untuk memilih pilihanmu juga. Anda bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Jika Anda melakukan itu, saya dapat mengampuni Anda dari menghadapi kematian. Sepertinya tidak ada ruang untuk diskusi. Quinton tertawa. Detik berikutnya, tubuhnya melayang di udara, menyerang ke arah Jonathan. Pergi ke neraka, teriaknya, menegangkan tangan kanannya dan menusuk langsung ke leher Jonathan. Dia terlalu lambat, memfokuskan energi spiritualnya pada matanya. Jonathan berpikir Quinton tampaknya bergerak sangat lambat meskipun dia lincah. Jonathan mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, mengangkat kaki kanannya, dan mencoba memasukkan Quinton ke perut bagian bawah. Itu adalah bidang eliksir serta fondasi kultivasi seseorang. Setelah bidang eliksir seseorang terluka, mereka harus memulihkan diri selama beberapa bulan untuk pulih jika itu adalah cedera ringan. Kerusakan parah akan menyebabkan hilangnya kemajuan kultivasi. Seniman bela diri itu tidak akan lagi bisa berkultivasi lagi di masa depan. Meskipun Jonathan ingin melihat metode kultivasi Quinton, dia menganggap tidak ada alasan baginya untuk melakukannya jika Quinton gagal bahkan untuk melawan beberapa gerakan sederhananya. Bang!
Setelah mendengus, Quinton terbang mundur dengan tangan gemetar. Hanya sepersekian detik yang lalu, Quinton telah menggeser kedua tangannya ke bawah dan memblok tendangan kanan Jonathan di saat yang paling krusial. Seorang ahli, Anda adalah jenis ahli yang saya cari selama ini. Quinton menatap tangannya, yang mengejang kesakitan. Ekspresi histeris dan gembira menyebar di wajahnya. Untuk berkali-kali, saya ingin melawan kakek saya untuk menguji kemampuan saya, tetapi saya benar-benar takut membunuhnya secara tidak sengaja. Setelah menyelesaikan kalimat itu, Quinton menancapkan tangan kirinya ke tanah, jari-jarinya membelah tanah yang mengeras seperti pisau tajam membelah sepotong tahu. Rasanya luar biasa membunuhmu. Quinton bergumam pada dirinya sendiri dengan nada rendah. Dia mengangkat tangan kirinya, melemparkan segenggam tanah ke wajah Jonathan. Kemudian, dia tetap rendah dan dekat dengan lantai seperti macan tutul berburu mangsanya, berlari ke depan sambil menargetkan tubuh bagian bawah Jonathan. Itu adalah pertempuran yang bona fide. Kualitas keterampilan dan penguasaan teknik tidak ada. Satu-satunya hal yang penting adalah hidup dan mati mereka. Jonathan memejamkan mata saat melihat tanah yang masuk. Setelah melihat itu, Quinton dengan cepat menarik pisau tajam menggunakan tangan kanannya, yang telah diposisikan di belakang punggungnya selama ini dan mengayunkannya ke area di antara kaki Jonathan. Tamparan. Dengan suara nyaring, Jonathan menggenggam tangan kanan Quinton. Mustahil. Quinton menggelegar dengan mata terbelalak. Bahkan tidak sedetik pun berlalu sejak Quinton melemparkan tanah ke arah Jonathan sampai mantan itu mengungkapkan serangan pamungkasnya. Selain itu, Quinton dengan jelas melihat Jonathan memejamkan mata. Karena itu, dia tidak dapat membayangkan bagaimana Jonathan dapat secara akurat menangkis serangannya tanpa bantuan penglihatan. Jangan bilang dia telah mencapai alam superior seperti kakekku. Saat pemikiran itu muncul, ide itu mulai tumbuh liar di benaknya. Jonathan masih sangat muda, bagaimana mungkin dia sudah mencapai alam superior? Namun, tanpa sepengetahuan Quinton, indera Jonathan telah menajam ke tingkat mikroskopis sejak dia mencapai pencerahan. Jika Jonathan berkonsentrasi cukup keras, dia bahkan bisa dengan mudah merasakan tetesan air atau goyangan daun di sekitarnya, apalagi gerakan tinju Quinton. Meskipun mengaktifkan dan mempertahankan kemampuan itu sangat melelahkan secara mental, itu benar-benar bisa membuat pengguna tahu segalanya. Bagaimanapun, penglihatan hanya memungkinkan seseorang untuk melihat ke depan, sedangkan bentuk kemampuan penginderaan mikroskopis ini tidak memiliki titik buta. Tidak ada yang tak mungkin. Jonathan secara bertahap membuka matanya dan berkata, jika sejauh itu kemampuanmu, maka kamu mungkin mati sekarang. Bersambung.